Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki 37 provinsi yang salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Beragam suku dan budaya melebur menjadi satu di kota Palembang. Kemajuan kota Palembang mendukung dan menawarkan kemajuan di bidang pendidikan, terutama perguruan tinggi. Selamat datang di Universitas Multidata Palembang. Universitas MDP hadir sebagai pelopor pendidikan teknologi dan bisnis di Sumatera Selatan. Dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, kami membekali mahasiswa dengan keahlian teknis, kompetensi, dan karakter kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, memulai usaha sendiri, maupun bersaing secara global. Didukung oleh fasilitas yang modern dan dosen-dosen profesional yang berpengalaman, kami memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan berdampak. Itulah sebabnya Universitas MDP terus tumbuh, bertransformasi, dan memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan teknologi dan bisnis yang terkemuka di Indonesia. Mari kita melangkah maju bersama Universitas MDP, membentuk masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang unggul dan bermakna. Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Sejak berdiri, Universitas MDP selalu berusaha meraih prestasi terbaik. Dengan total 7 program studi, informatika, sistem informasi, teknik elektro, desain komunikasi visual, magister sistem informasi, manajemen, dan akuntansi yang tersebar di 2 fakultas, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Universitas MDP, mahasiswa diberikan pengetahuan dan pendidikan serta pengalaman untuk dapat menghadapi dunia luar setelah selesai masa perkuliahan. Bekerja sama dengan beberapa universitas internasional dan lokal. Sinergi dengan industri. Mahasiswa juga diberikan ruang berkreasi baik secara akademik dan non-akademik dengan fasilitas yang lengkap di kampus seperti Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Oke, halo MDP People, kembali lagi bersama saya Marcel. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu dosen jurusan baru ya di Multidata Palembang. Jadi salah satu dosen ini adalah dosen Desain Komunikasi Visual atau DKV. Oke, langsung aja bisa dilihat di sisi sebelah kiri saya, beliau sudah hadir untuk bincang-bincang bersama kita. Nanti ada bahasan topik yang menarik, yang pastinya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena ibu ini yang di sebelah saya ini nanti akan memperkenalkan dirinya. Jadi ibu ini itu selain jadi dosen, beliau juga ada sedikit something yang akan dibagikan ya kepada teman-teman semua. Oke, untuk awal kayaknya kita boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Oke, ya.
Salam kenal semuanya untuk MDP People ya. Iya, Tadi MDP ya, People. MDP People. Ya, nama saya Nadina Sukma Salim. Eh, saya ini selain dosen di MDP itu kebetulan bukan sebelumnya sih, masih berlangsung itu Iya. memang punya usaha di bidang alas kaki Alas yang kaki. menggunakan wastra Sumatera Selatan. Oke, Nah, itu secara singkatnya Bu ya ya. secara Perkenalan singkatnya, terlebih dahulu. ya betul. Oke, kita akan ulik lebih dalam Bu Ya, ya. Gak apa-apa Bu oke, ya? nggak apa-apa. Izin Bu ya. Masih ada waktu berapa hari? Oke, panggilannya Ibu siapa Bu? Nadina. Ibu Nadina Ya, ya. siap. Oke, Ibu Nadina ini jadi dosen DKV Bu ya. Ya, Tadi program ada di kafe. sedikit bisnis. Oke. Ada, alhamdulillah. Kalau saya lihat itu, kok saya search nih Bu di Instagram, Nadina Salim. Salim, Itu ya. langsung muncul brandnya Bu. Ya. Saya baca itu sepatu songket Palembang. Bener ya? Ya, benar. Oke. Benar. Berarti ini kayaknya unik ya sepatunya ya, beda dari sepatu pada umumnya. Iya. Ada songketnya. Betul. Oke, boleh dijelaskan nggak sih Bu sedikit tentang brand ini? Oke. Memang di awal kami itu bertujuan membuat sebuah varian dari produk fashion. Biasanya kan kain wastra dari Sumatera Selatan ini, terutama Palembang, itu hanya menjadi produk pakaian Iya, gitu. benar, Nah, pakaian. terus kami terutama ingin tidak hanya menjadi pakaian, tapi memang sebenarnya menjadi alas kaki pun bisa. Oke. Nah, karena memang ya kebetulan memang kami mengambil pendidikan desain itu nggak di Sumatera ya, di Jawa. Jadi kan saya lihat juga perkembangan di sana mereka bisa kok pakai batik gitu ya. Dan kita kan punya wasra juga. Kenapa enggak saya mau mengangkat wasra kita juga sehebat wastra yang di daerah lain itu Oke. gitu, menjadi produk alas kaki gitu. Nah, ya perkembangannya memang kami ini mulai dari 2014 usahanya itu terus dari awalnya memang menggunakan kain songket dulu yang saya explore. Oke. Jadi terus kalau kamu pikir kain songket kan mahal ya Iya, gitu benar kan. Bu. Oh, dipotong jadi sepatu ya. Sepatunya mahal gak ini? Nah, ya ya mahal atau murah itu relatif Iya, ya. benar. Gitu. Benar-benar. Ya, tapi memang ada triknya. Jadi pada saat itu kami juga alhamdulillah memang kenalan sama pengrajin songket yang memang dia bingung. Kain songketnya reject ini gitu kan. Karena kain songket itu kan dalam selembar warna benang emasnya kan harus sama. Oke. Nah, sedangkan kadang-kadang penenun itu yang nenunin kain dia itu ada yang misalnya pas benangnya habis di setengah terus dia pakai benang lain, taunya kilaunya beda. Oke. Nah, itu kan rusak kalau Iya, bagi benar, mereka. benar. Harus nggak bisa dijual kan selembar-lembarnya gitu. Nah, jadi mereka jual diskon lah sama kita. Oke. Nah, kita kan makainya kecil untuk di sepatu. Oh iya, Makanya benar. itu kebayang ya kan Iya. jadinya gitu. Jadi kita bisa Oke. membuat produk sepatu dari songket dan juga ada tasnya ya kayak gitu. Oh, berarti bukan cuma sepatu doang Bukan, ya, Ibu ya? tapi core-nya memang di sepatu alas Oke, kaki. berarti utamanya Ya, emang di utamanya di sepatu. sepatu. Betul. Berarti udah banyak nih Bu, sepatu. Sampai sekarang kan 2014 tadi kalau nggak salah Bu ya. Iya. Sudah berapa macam jenis? Banyak sih, memang rata-rata kami tiap 3 kalau waktu di awal-awal sampai dengan sebelum Covid lah kurang lebih itu ya, tiap per 3 bulan nanti bikin baru. desainnya kayak Iya, gitu ya. rata-rata memang produknya itu di 20 pasang sampai 50 pasang seperti itu. Nah, itu ya macam-macam seri ya, ada seri tiap warna ada 10 pasang kayak gitu. Oke. Rata-rata tiap desain ada 3 warna misalnya kayak gitu Ini kan. Ibu ngerjain sendiri atau ada tim Bu? Ada tim pasti. tim. Tapi desainernya saya sendiri. Oke, Ya. berarti hasil karya Ibu memang ini bener Iya, ya? heeh. Murni Bu ya, asli Bu ya? Cipta, Pak. Oke. Jadi pengrajinnya nggak di Palembang, pengrajinnya di Bandung. Oh. Jadi saya kirim desain sama kain wastra Kain. Palembang Oh, yang ingin bahannya saya dari jadi. Palembang, Bu Ya, ya? jadi saya diskusi sama pengrajin kan, saya ini bisa diwujudkan materialnya apa yang bisa cocok dengan desain yang warna yang saya minta ini Oke. gitu kan. Habis itu lama-lama saya belajar, oh ini Bu kalau yang model begini sulasnya kami nggak punya, harus bikin dulu sulasnya. Jadi lama-lama saya belajar, oh sepatu itu perintilannya itu seperti itu ya Banyak gitu. ya. Karena kan saya belajar di fashion design itu mostly baju.
pakaian Oke. gitu. Nah, ketika masuk di ranah sepatu, saya belajar ke pengrajin itu gitu kan, bahwa Mm-mm. sepatu itu ada toe capnya, misalnya ada depannya itu ada pelapisnya, ada bensolnya, ada Mm-mm. heelsnya dan Ternyata sebagainya dan rinciannya sebagainya. banyak ya. Banyak. Oh, wajar. Maka di Palembang kan saya dengar ada sempet pengrajin-pengrajin sepatu gitu kan, Mm-mm. tapi nggak begitu berkembang karena memang industrinya nggak hidup dan di Bandung jadi Oke, hidup iya. kayak Kok gitu. Bandung memang rata-rata fashion Iya. mulai berkembang, Bu ya? Iya, dan alas kaki juga di sana tuh kayak sepanjang jalan Cibaduit itu kan Heeh. ada yang jual sol aja, ada Mm-mm. yang jual peralatan Oh, yang untuk lengkap gitu ya. produksinya Heeh. kayak gitu. Oke, berarti Ibu ini bener-bener ngedesain dari awal sampai sekarang. Mhm, Ibu mhm. cuma Ibu yang desain itu Ya atau saat ada? ini iya. Makanya Oke. saya jadi dosen di sini biar ada junior designer. Wow, lahir Ya, junior-junior ya ya, Ibu ya. kayak junior-junior Oke. juga yang bisa bikin. Berarti Ibu itu belajar tentang desain fashion itu Hmm. memang dari kuliah, Ya, dari kuliah. Jadi sudah Kemudian, dari Palembang heeh. merantau untuk kuliah desain. Oke, memang spesifikasinya memang di Passionnya di situ desain saya. fashion ya. Mhm, mhm. Oke, tapi kalau yang untuk brand ini memang fokusnya di sepatu. Ya, betul. Oke, untuk penjualannya sendiri Bu, itu penjualannya cuma di Palembang doang Oh iya, atau luar Palembang juga? karena sekarang udah ada digital ya penjualannya bisa Heeh. sampai di luar Palembang. Kita Oke. ada di marketplace gitu, nanti Wow. disebut. Yang oranye atau yang hijau, Bu? Oranye hijau ada, Ada ya, oranye Ibu hijau ya? ada, Oke, oranye oranye ada, hijau hitam hijau ada. ada, Hitam juga ada ada, ya? iya. Oke. Jadi dicari aja yang warnanya hijau, oranye Orange sama hitam, Bu hitam, ya? ya Nadina Oke. Salim Nadina gitu. Salim. Oke. Jadi itu memang produknya pasti limited ya, Mm-mm. karena satu di wastranya. Karena Oke. wastra kita kan misalnya saya dapatnya cuman beberapa meter gitu. Heeh. Kalau disuruh ngulang lagi, modelnya bisa kita ulang Mm-mm. bentukannya gitu ya. Tapi mungkin wastranya nggak bisa sama seperti yang dipakai di seri pertama kayak Oke, gitu. heeh. Oke, berarti menyesuaikan ya, Bu ya? Iya, jadi Si kadang-kadang sepatu teman-teman juga. ada yang misalnya, "Bu, ini ada lagi nggak size Heeh. 38?" gitu kan. "Wah, udah sold out, Bu, cuman bikin 3," misalnya gitu Oh, kan. gitu. Yang 38 itu Heeh, ya, heeh. tapi saya yang warna apa, size lain ada. "Oh, iya. Boleh, Bu, tapi misalnya kain jumputannya Mm-mm. atau kain songketnya yang ini ya coraknya," Heeh. gitu. Cuman warnanya kan sama Berbeda. dengan warnanya sama Oh, dengan warnanya sama ya ya? karena kan kadang-kadang jumputannya kain songket itu Heeh. coraknya bisa beda-beda Oke, tapi warnanya warnanya bisa tetap kita sama. pilih, Oke. nuansanya masuk ke situ, Oke. kayak gitu. Jadi Kok heeh, ready stock ada atau pesanan juga enggak. Oh, bisa. berarti pre-order bisa juga ya Bisa, gitu, Bu ya? yang pesanan untuk pribadi, Heeh, oke. mau menikah misalnya Iya, gitu kan, oh bisa iya, ya? mau Aduh. lamaran, mau wisuda gitu Souvenir kan. juga bisa, Bu? Oh, bisa 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 juga ya? bisa. Jadi kalau souvenir kan biasanya bukan alas kaki ya Iya, atau biasanya bisanya kan pakai pouch atau pouch. dompet-dompet Heeh, kecil saya lihat atau juga tadi kan di IG-nya itu ada hmm. pouch juga, Bu ya, Iya selain bisa, alas kaki ya? iya, bisa Oke. karena ke situ bisa karena kan Heeh. ranahnya sama ya aksesoris Mm-mm. fashion. Tapi memang untuk spesifikasinya utamanya itu memang songket Iya, ya, Ibu ya? Memang desainnya. alas kaki, Oke. iya. Kok yang itu yang kayak pouch kayak gitu, itu nggak cuma songket? Enggak juga bisa ke blongsong, bisa Oke, jumputan gitu oke. kan. Intinya sih kami ingin mengangkat Wastra Tas. Sumsel ini Oke. juga bisa dikenal sama daerah lain atau secara global Ah, dalam bentuk mm-mm. produk-produk fashion. Minatnya kok konsumen yang dari pulau selain Palembang itu Mm-mm. banyak nggak, Bu? Iya, saat ini sih memang di Jakarta kayak gitu ya. Oke, Kalau misalnya kita pameran ke sana tuh apresiasinya lebih banyak di banyak situ. ya. Karena kalau di sini mungkin ada, bukan mungkin ada, tapi Ada, ya maksudnya lebih nggak banyak sebanyak. mereka dipakai memang untuk mereka pakaian kerja gitu kan. Karena kan Ah, ada hari-hari tertentu di ASN atau BUMN atau yang orang kantoran yang yang memang harus harus pakai menggunakan lokal wastra. ya. Iya, heeh. Oke, Ya, ciri jadi khas memang budaya. kami juga akhirnya menentukan bahwa target market kami adalah mereka yang seperti itu karena mereka mempunyai hari tertentu, mereka harus punya stok ya, Oke. pakaian-pakaian yang Ah, mengangkat wastra gitu kan. Karena mereka juga apalagi nih yang sering berangkat dinas gitu kan mereka mm-mm. harus mewakili daerahnya kan. Iya. Nah, why not gitu from head to toe. Iya, benar benar Iya. benar benar. Oke,
Jadi selain itu Ibu, Hmm. pengalaman Ibu selain pouch kemudian sepatu ada lagi nggak yang Ibu buat? Oh ya, pernah kami juga, sebenarnya, nah itu dia karena saya berangkat dari fashion kan jadi waktu itu juga pernah saya dapat misalnya, seragaman untuk Pelindo, terus Oke. kemudian Pelindo Palembang ya, Ah. terus, Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah itu Hmm. seragam batiknya, itu desainnya kita, kayak Oke. gitu. Lihat kamu pernah Ah. mungkin itu. Ah. Nah itu seragam batiknya kita. Jadi Oke. Kalau memproduksi untuk produk fashion sendiri yang stoknya butik, Mm-mm. kami nggak ke arah ke sana. Jadi kita brand positioningnya di sepatu alas kaki. Sepatu Ya, karena seperti itu teman-teman ya. yang fashion bikin baju dan sebagainya Mm-mm. kan banyak yang memang mereka jual kain, ke arah kayak Oke. gitu. Jadi kami lebih ke corporate Ah. gitu kan kayak Pusri untuk baju-baju series direksi mau ada Mm-mm. acara gitu kan. Nah, Oke. itu ke kita. Berarti B2B Bu ya. Ya, itu kalau untuk yang fashionnya Iya, ya untuk B2B. fashionnya ya. Mm-mm. Oke. Kalau Alhamdulillah. outlet nggak ada Bu ya kayak tokonya? Ada. Jadi Oh ada juga kami ya. ya di Palembang ini selain di tempat kami di Mm-mm. Kenten Permai, Mm-mm. terus kami juga taruh di Dekranasda, punya untuk Oke. Dekranasda di Ah. Kriya Sriwijaya. Oke. Kalau ke mall kan beda ya pangsa Mm-mm. pasarnya, Iya. targetnya. Jadi kita masuk di toko oleh-olehnya di Dekranasda, punya di Oke. kampus yang di Oh TVRI, berarti di samping ah, ah, ah. TVRI. Untuk Mm. oleh-oleh Bu ya. Kalau misalnya ada turis, Iya, ada tamu-tamunya tamu-tamu ke Ibu Palembang. Ah, Gubernur ah, gitu ah. kan. Oke. Kayak gitu Bisa dilihatnya. jadi buah tangan ya Bu Ya, ya. jadi kayak misalnya UMDP bawa tamu Ah, VIP ah. kan Iya. dari ya kan sudah sering MOU Oh, tuh, bawa dari luar Palembang. negeri. Nah, monggo dibawa ke Ah. sana itu apa ya kayak semua daerah Sumsel itu ada Mm-mm. perwakilan barangnya di sana. Oke. Banyak bagus dan VIP banget. Oke. Nyaman. Oke, Ibu ini kan sudah menggeluti ya, Mm, menggeluti di bidang fashion, bisnis fashion ya, ya, mulai dari sepatu, kemudian pouch, mm, kemudian dompet, yang lainnya, yang ya, mengenai fashion. Nah, kalau Ibu lihat kan udah dari 2014 nih Bu, iya, sampai ke 2025 ini kan bukan waktu yang singkat iya, nih. alhamdulillah. Berarti kan eh kayaknya prospek kedepannya tuh tetap ada kayak gitu, Mm, bisnis ini dan mm, juga seberapa menjanjikannya sih Bu untuk iya. bisnis ini kayak gitu Benar ke benar. depannya. Iya. Sebenarnya kalau, menjanjikan ke depan kita cuma bisa ngasih perkiraan ya. Iya. Nah, tentunya kalau dari kami mendukung banget supaya wastra kita ini harus terus dipopulerkan, Mhm. gitu. Karena kita punya kebudayaan yang berbeda dengan daerah lain, yang berbeda Oke. dengan negara lain ya Heeh. kan. Dan itu harusnya menjadi daya tarik bagi, orang yang luar daerah itu. Oh ini keunikannya dari ini ya gitu kan. Heeh. Nah, kami sih tetap optimis bahwa, produk-produk, niche produk ini Iya. ya, yang memang, punya pangsa pasar tertentu, itu harusnya akan, tetap ada gitu Mhm. ya. Untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri, mungkin memang kita nggak sebesar yang jualan banyak kayak gitu. Iya. Cuman kita punya moral untuk melestarikan kebudayaan kita. Jadi Oke. kalau misalnya ada teman-teman yang mau berusaha di bidang, mengangkat bidang Heeh. kebudayaan, itu sebenarnya jangan takut karena Mhm. kita ini pasti pasti didukung sama pemerintah loh. Oke. Karena kan kita mengangkat Heeh, bener budaya bener bener loh bener. gitu. Nanti bisa relasinya ke pemerintah juga Heeh, Bu ya. heeh, dan Banyak program pemerintah Bu ya yang iya, bisa membantu benar. UMKM terutama yang mengangkat tentang budaya ya. Iya, benar seperti apa namanya pelatihan UMKM Heeh. itu, terus kemudian pameran-pameran pasti Iya. karena mereka kan kita sebagai pendukung untuk mempromosikan Oke, bener. wisata Wisata. lah, wastad Heeh. apa kebudayaan Mhm tradisi lah mhm kayak mhm gitu. mhm. Jadinya kita yang memang ini pesan dari dosen saya, kalian harus Mhm. terus mengangkat kebudayaan Indonesia gitu. Indonesia. Karena kebudayaan Indonesia ini unik dan gak ada di negara lain Iya kayak gitu. benar sih Bu. Ciri khas ya Iya, Bu ya. heeh, Heeh. bener kayak gitu. Budaya Jadi Jepang aja bisa dikenal ke banyak negara Bu ya. iya, Masa budaya kita nggak bisa kita iya, kenalkan heeh, juga dan kayak apalagi gitu. Indonesia multicultural banget. Iya benar. Heeh, Sayang masih banyak kadang Bu ya. kesempatannya. Iya, Heeh, peluangnya betul. sebenarnya banyak. Nah itu kan harus dikemas dengan baik Bu Ya, ya. bener. Heeh. Cara mengemasnya itu kan harus ada ilmu tuh Bu. Ya, gitu, Heeh. Kalau boleh tahu bener. ilmu apa yang penting untuk biar bisa mengemas Ya, itu Bu? ya benar. Jadi ini bridgingnya yang bagus banget. Jadi apa namanya?
Jadi memang alhamdulillah saya memang punya latar belakang pendidikan di seni rupa dan desain. Iya, Jadi memang ketika, memulai usaha ini, saya memang tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan, apa ya, promosi-promosi usaha yang menggunakan, ilmu desain komunikasi visualnya, mhm, gitu. Seperti bikin foto gitu kan, atau iya, bikin, e-flyer, bikin apa, untuk promosi Bu layout ya? promosi itu. Ketika masuk dunia digital misalnya kan, seperti IG atau FB dan sebagainya yang membutuhkan layout foto yang Mhm, bagus, bener itu bener. saya tidak kesulitan. Jadi bisa karena kami sudah belajar dasar-dasar ilmunya Oke, itu. berarti tinggal pengembangannya juga Bu Heeh, ya? jadi, apa namanya, misalnya, saya belum punya studio foto, ya saya Iya, bisa pakai cahaya matahari gitu kan. Saya belum mhm, punya background yang bagus, iya. saya pakai background polos, kalender gitu Iya, kan, bener putih bener gitu. bener. Jadi punya, apa namanya, trik-triknya yang, Iya, mungkin kalau yang bukan dari latar belakang itu heeh, nggak ngerti nih, aduh iya. taunya cuman ke studio, Iya, tanya ke bayarnya studio. mahal Iya gitu bener Ibu, kan. Terus heeh, ngedesain juga apa namanya, komposisi warna dan mhm, sebagainya, itu kan kita udah dapet ah, sehingga, kita itu apa ya, hasil karya kita tuh enggak terlihat asal jadi. Emang iya, ada benang merahnya, ada risetnya sedikit bahwa, oke, oh karya ini tuh kenapa warnanya ini, kenapa mhm, bentuknya seperti itu, kenapa harus menggunakan, apa namanya, materialnya yang seperti ini, oke. itu ada dasar-dasarnya semua. Nah itu memang saya pelajarin. Di Ya itu di dunia di kafe pendidikan itu ya itu Bu ya? di DKV Seni Rupa Oke, dan Desain gitu. oke, Jadinya ya memang, apalagi pas sekarang udah perkembangan dunia mhm, digital makin, disoroti iya, banget gitu iya. kan pentingnya keilmuan Yang itu. estetik-estetik, yang Ah, bagus-bagus iya, itu sekarang bener. dilihat banget, Bu. Iya bener. Yang penting bagus di foto, Heeh, kadang-kadang karena penting. tampilan karena memang, nggak bisa dipungkiri ya Heeh. di sekarang ini orang belanja online, yang dia lihat pertama, ya fotonya Iya dulu, bener, baru lihat tampil ya harga. desainnya, kemudian Heeh, baru lihat harganya kalau desainnya berapa. nggak bagus juga kadang kan Iya, sebenarnya produknya menarik. bagus sih, Bu, Heeh, tapi dia cara cara dia motonya memvisualisasikannya gelap kurang, lah gelap, heeh, misalnya. jadi kadang ya berarti minatnya jadi kurang kayak gitu, Kurang, Bu, bener sih, iya. Makanya heeh. kita kan jualan bukan sama orang yang kita kenal aja. Iya. Orang yang belum kita kenal harus kita dapetin Iya, juga. heeh, dan, Mhm. kita cuma ngeliatin gambar, Iya, kita nggak lihat di dari video gambar. gitu, Ya heeh. bukan saya menginikan teman-teman yang lain ya. Heeh, kayak gitu, Maksudnya. heeh. Oke, berarti memang poin yang penting itu cara kita memvisualisasikannya ya, Iya, Bu, ya, ya? salah satunya Heeh, betul itu karena itu lihat aja di marketplace itu. Slide-nya banyak banget kan yang bisa iya, diisi sama foto. bener bener bener, Ibu, Kalau heeh, foto kita cuma satu orang mau lihat, ah loh cuman iya, segini doang, nggak heeh, ada lihat belakangnya, nggak heeh, ada lihat sampingnya iya kayak bener, apa heeh, gitu ya dan nggak? itu kan angle-angle juga nggak semua ngerti, Bu, ya? Iya, Kalau saya juga bingung, Bu, mau nampilkan foto yang bagus tuh kayak gimana, kayak iya gitu, benar benar. Jadi heeh, ya kayak gitulah kita sudah belajar di awal, maksudnya di seni rupa dan desain itu kan sampai mhm, belajar, menyentuh juga sih ke bisnisnya sedikit, mhm, nggak banyak kayak teman-teman heeh, bisnis, cuman kita lebih ke penunjang untuk memvisualisasikan produk kita ini bisa bercerita oke, ke pemirsa atau heeh, calon pembeli gitu oke, kan, heeh. tanpa harus menggunakan banyak kata-kata. Oke. Nah, ini Bu, Mmm, pertanyaan selanjutnya. Ini kan heeh. Ibu kan juga dosen nih Oh iya iya, di DKV Universitas alhamdulillah. MDP ya Ibu Ya ya? prodi baru ini Heeh. masih anyar, Masih anyar, masih, fresh. fresh, masih tersegel, Bu. Iya, Tapi sudah buka ya, kita sudah sudah buka, ada angkatan pertama alhamdulillah, sudah Bu ya? betul, heeh, udah Heeh. sebulan ini, Iya, sudah sebulan sudah, mhm, dan kurikulum kan sudah kita, buat Bu ya ya? sudah, Heeh. Jadi mhm, tentunya untuk tadi misalnya kalau misalnya teman-teman ini pengen juga, berkarir seperti Ibu, mhm, pengen punya bisnis, iya. kemudian juga Atau bekerja di membuka usaha ya, heeh, kreatifpreneur di iya bidang, bener, desain, mhm. terutama di dunia fashion misalnya Ibu, Ya, heeh, contoh, pengen di mhm fashion contohnya mhm seperti Ibu tadi. mhm. Nah itu di MDP sendiri, itu nanti akan dapat nggak sih Bu, ilmu-ilmu tentang itu, kayak Iya, gitu? heeh. Kalau ilmu fashionnya pastinya, lebih mengerucut lagi sih kalau Iya, itu. heeh, Nah, tapi bener, di DKV ini kita belajar dasar-dasar, mengenai dunia seni rupa dan desainnya itu tadi. heeh, Jadi, bagaimana membuat satu konten digital yang bisa oke, nantinya mendukung usaha kita mhm, gitu ya. Terus kemudian kita nih punya misalnya teman-teman, senangnya membuat ilustrasi karakter kartun apa atau oke, karakter game heeh apa gitu heeh, ya.
Oh, terus saya ini ternyata bukan nggak seneng ya untuk bikin dia bergerak ke sana atau untuk Mhm. bikin game, tapi saya lebih seneng ke desain fashion karakter animenya Heeh, itu gitu. Nah, anime-anime Bu ya? iya Wibu. anime itu. Jadi ada loh desainer untuk pakaiannya si karakter itu loh. Oke, oh. Itu itu lucu juga. Jadi Heeh. dia nggak jadi dia yang memikirkan bagaimana sih karakter ini personanya mau gimana. Oke, di tempat Ditampilkan di mengenai fashion ya. fashion-nya gitu kan, Oke. itu udah bisa tapi kalau awalnya kan kalau fashion kan bikin bajunya juga nanti kayak apa gitu Itu ya. dipelajarin itu. Heeh, tapi kalau dia senengnya di ilustrasinya, bikin ilustrasi fashion-nya gitu Oke, kan heeh. untuk si baju si karakternya Mhm. itu. Karena di DKV ini juga luas, dia bisa UI UX, dia bisa bikin apa namanya, bukan hanya websitenya aja, Mhm. tapi dia juga ada yang nanti dia pengen konten digitalnya seperti itu. Oke, kalau Ibu Luas. sendiri nih nanti di DKV sendiri Hmm. itu akan ngajar di Mata kuliah apa? iya, tentang apa Saya Ibu mata lebih? kuliah saat ini saya dapat mata kuliah Nirmana Dwi Matra. Oh, Nirmana Dwi Nirmana. Aduh, Nirma susah ya. Nirmana Dwi Nirmana. Matra. Jadi Oke. Nirmana Dwi Matra itu salah satu yang ilmu yang fundamental Heeh. tentang apa namanya seni rupa dua dimensi juga. Mhm. Bagaimana seni rupa itu kan berawal sebuah karya seni rupa itu Mhm. berawal dari unsur-unsur rupa, titik, garis, bidang, ada Oke. warna dan ada Oh, tekstur gitu. heeh. Jadi semua dipelajari siswa akan mengeksplor gimana sih titik itu supaya disusun ada besar mungkin makin Heeh. mengecil atau semakin tebal gitu untuk bisa memunculkan apa ya namanya ilusi tiga dimensi Oh, walaupun kayak kayak yang heeh. ilusi-ilusi kayak gitu Iya, Bu ya. heeh, Saya arah ke sering sana. scroll di TikTok tuh Iya kayak optik muncul ya, ya. optik Heeh, art. heeh, Ya bener itu bener kan bener. awalnya dari apa Nirmana Dwi Matra itu. Oke. Jadi membuat satu dua dimensi tapi dia bisa menimbulkan ilusi tiga dimensi itu juga bisa di situ. Oke, nanti dipelajarin itu Bu ya. Di semester berapa Heeh. Bu? Mulai di Sekarang semester oh, semester 1 Bu ya? Sudah iya. belajar itu ya? Iya, dan saya juga Wah, pengampu mata kuliah teori warna. teori warna. Ya, nah itu teori warna satu semester diajarin mengenai warna aja bahwa warna itu asal usul dari apa Gimana? sih gitu. Terus Heeh. ada warna-warna yang bukan merupakan campuran dari warna Mhm. lain. Ada warna sekunder, tersier Mhm. untuk Waduh. kombinasi-kombinasinya bagaimana Heeh. mengkombinasikan beberapa warna sehingga terlihat menarik gitu Oke. kan. Dan psikologinya ketika nanti mau memilih Heeh. logo gitu Oh kan. ya untuk brand Bu ya Iya, nanti untuk Bu ya? brand, heeh. Heeh. Ini cocoknya warna apa ya yang sesuai Heeh. dengan visinya si Oke. company gitu. Berarti nggak bisa ngambil semua warna Iya, sembarangan Bu ya? heeh, atau 10 Heeh. warna ada dalam satu logo, wah gila. Jadi pelangi. Ya Oke. gitulah kira-kira, Heeh, berarti heeh. itu kurang lebih nanti di Ya dan kafe ada akan belajar. mata kuliah lain Heeh. yang nantinya mahasiswa DKV MDPD yang Iya. kalau Jadi kamu kok udah masih jadi. penasaran nih Bu ya Iya, tentang DKV mhm. MDP nanti juga bisa datang langsung ke MDP tanya-tanya nggak Ya apa-apa. bener. Kalau misalnya memang yakin mau masuk DKV nanti bisa juga ketemu sama Ibu ini Iya, nanti akan mhm. diajari juga Bu ya Iya, mengenai warna heeh. tadi, kemudian mengenai tekstur-tekstur garis dan Ya, lain-lainnya ya tadi. betul betul betul. Yang Dan pasti mata kuliah lain pastinya ada pelajaran fotografi juga dan fotografi juga ya. sebagainya. Iya, layout susunan dan bagaimana menciptakan sebuah huruf itu Mhm. juga ada nanti mata kuliahnya situ. Tipografi Bu ya. Ya, Wih, tipografi. Next mantap. nanti itu narasumber yang berikutnya dah. Oh, oke. Kok yang kali ini kita memang khusus bahas tentang fashion ya, Bu ya, desain Ya, fashion, mhm. kemudian karirnya kayak gimana, Ya bisnis dan kayak gimana. promosinya, Heeh. digital Iya, kontennya. digital kontennya. Mhm. Oke, mungkin itu aja, Bu, Makasih ya. bincang-bincang hari Iya. ini. Terima kasih banyak Nggak ilmu. kerasa ya udah 5 jam. Udah 5 jam lebih. Enggak. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih mau ngobrol-ngobrol sama Ibu ini, mau Iya. tanya-tanya, bisa juga datang ke MDP. Heeh. Lebih mau spesifik, harus daftar di DKV. Ya bener. Komen dulu di bawah mau tanya Iya, sama kakak heeh. host ini Iya, gitu kan. kalau misalnya mau topik-topik apa tentang DKV nanti bisa Mhm. komen aja. Nanti Iya. kita akan fasilitasi untuk topik-topik selanjutnya. Ya, iya betul betul betul. Oke, itu aja. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar tentang fashion design, kemudian juga memperdalam juga nanti bisa daftar di DKV kita dan juga nanti akan diajari dasar-dasarnya Mhm. dan nanti untuk Pengembangannya pengembangannya ya.
nanti akan diarahkan oleh dosen-dosen kita. Betul. Karena memang spesifiknya Macam-macam macam-macam betul, dosen-dosen macam-macam. kita. Ya, Kalau betul. Ibu yang di sebelah saya ini Bu Nadia. itu di fashion Fashion, design. ya. Itu aja ya dari kita pada siang hari ini. Ya, MDP People, makasih Oke, banyak. MDP People terima kasih banyak. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.